Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fauzi Makarim dari kelas A2 Informatika semester 1 dari Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan menerangkan tentang aljabar boolean. Hukum aljabar boolean. Apa sih fungsinya hukum aljabar boolean itu? Dengan menggunakan hukum aljabar boolean ini, kita dapat mengurangi dan menyederhanakan ekspresi boolean yang kompleks sehingga dapat mengurangi jumlah gerbang logika yang diperlukan dalam sebuah rangkaian digital elektronika. Nah, di sini saya telah memberikan contoh 6 tipe hukum yang berkaitan dengan hukum aljabar boolean. Hukum komutatif atau yang disebut commutative law. Hukum komutatif menyatakan bahwa penukaran urutan variabel atau sinyal input tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Contoh perkalian gerbang logika AND. X dikali Y sama dengan Y dikali X dan penjumlahan gerbang logika OR X ditambah Y sama dengan Y ditambah X. Ini contohnya. X dikali Y sama dengan Y dikali X. Mari kita coba di aplikasi DigitalWorks. Nah, ini yang X dikali Y. Nah, ini jika X dikasih inputan 1, Y-nya 0, maka akan menghasilkan output 0. Dan sebaliknya, jika ini Y dikasih inputan 1 dan X dikasih inputan 0, outputnya akan 0. Jadi sama, meskipun X, Y, X ini dibalik, outputnya akan sama. Contoh lagi, jika X-nya ini 0, Y-nya ini 1, outputnya akan 0. Dan jika Y-nya ini 0, X-nya 1, outputnya akan 0. Akan sama, meskipun urutannya berbeda. Dan contoh lagi, jika X-nya 1, Y-nya 1, Y-nya 1, X-nya 1, outputnya akan menjadi sama, 1. Begitu juga yang ini akan menjadi 1. Kita akan ke hukum kedua. Hukum asosiatif atau associative law. Hukum asosiatif menyatakan bahwa urutan operasi logika tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Contoh perkalian gerbang logika W dikali X dikali Y sama dengan W dikali X dikali Y. Nah, di sini kita coba DigitalWorks. Bentar saya buka DigitalWorks-nya. Nah, ini. Jika ini W-nya 0, X-nya 0, Y-nya 0, outputnya akan 0. Kita coba di DigitalWorks. W-nya 0, Y-nya 0, X-nya 0, Y-nya 0 akan menjadi 0. Yang kedua, W-nya 0, X-nya 0, Y-nya 1, outputnya akan jadi 0. Kita coba di DigitalWorks. W-nya 0, X-nya 0, Y-nya 1, outputnya akan menjadi 0. Begitupun sebaliknya, jika kita menggunakan dalam kurung W dikali X tutup kurung dikali Y, outputnya akan sama seperti yang W dikali dalam kurung X dikali Y tutup kurung, hasilnya akan sama. Jika ini X-nya saya tambah 1, X-nya saya tambah, nah hasilnya akan 0, sama 0. Kita coba lihat di tabel kebenaran. Nah, ini W-nya 0, X-nya 0, Y-nya 0 akan menjadi 0. W-nya 0, X-nya 1, W-nya 1, X-nya 1, Y-nya 1 akan menjadi 0. Sama. Nah, jika kita tambahkan W-nya 1, X-nya 1, Y-nya 1 akan menjadi 1. Dan yang ini, yang WX kali Y ini akan saya tambahkan juga, hasilnya akan sama. Karena penjumlahan dan perkalian kita dapat mengelompokkan posisi variabel. Hasilnya akan tetap sama atau tidak akan mengubah keluarannya. Tidak peduli yang mana dihitung terlebih dahulu. Hasilnya akan tetap sama. Tanda kurung hanya sekedar untuk mempermudah mengingat yang mana akan dihitung terlebih dahulu. Nah, kita coba lihat contoh yang ketiga. Hukum distributif. Hukum distributif menyatakan bahwa variabel-variabel atau sinyal input dapat disebarkan
dipindahkan tempatnya atau diubah urutan sinyalnya. Perubahan tersebut tidak akan mempengaruhi output keluarannya. Nah, kita coba lihat contoh di digital board. Bentar, kita buka materinya dulu yang kita akan membahas yang ini. Nah, jika ini W dikali dalam kurung X ditambah Y dalam kurung, hukum distributif menyatakan bahwa variabel-variabel atau sinyal input dapat disebarkan tempatnya atau diubah urutan sinyalnya. Perubahan tersebut tidak akan mempengaruhi output keluarannya. Nah, meskipun ini W, X, Y, dan jika yang ini W dikali X ditambah W dikali Y tidak akan mempengaruhi outputnya. Nah, kita coba contoh yang W ini saya kasih input 0, yang X ini saya kasih input 0, yang Y ini saya kasih input 1. Input 1. Nah, begitu juga yang bawahnya. Yang W saya kasih 0, yang X saya kasih 0, yang Y saya kasih 1. Nah, outputnya akan sama. Meskipun ini soalnya tidak sama, outputnya akan sama. Karena tata letak tidak akan mempengaruhi sebuah output. Nah, kita coba lihat di tabel kebenarannya. Nah, ini 0, 0, 1, outputnya akan jadi 0. Ini 0, 0, 1, outputnya juga akan jadi 0. Sama, tidak akan mempengaruhi. Yang kedua, contoh yang kedua, yang W ini saya kasih 0, yang X ini saya kasih 1, Y saya kasih 1. Dengan yang bawah ini juga, yang X saya kasih 1, yang Y saya kasih 1. Outputnya akan menjadi 0. Sama, karena tata letak tidak akan, atau variabel yang disebar di tempat yang tidak berurutan tidak akan mempengaruhi output. Nah, contoh ketiga, W ini saya kasih 1, X1, Y1, dan ini juga W1, X1, Y1. Outputnya akan sama 1. Coba kita lihat di tabel kebenaran. W1, X1, Y1. Output akan menjadi 1. Dan ini juga sama. W1, X1, Y1. Output akan menjadi 1. Nah, kita beralih ke contoh yang selanjutnya. Hukum inversi. Hukum inversi menggunakan operasi logika NOT. Hukum inversi ini menyatakan jika terjadi inversi ganda atau kebalikan 2 kali, maka hasilnya akan kembali ke nilai aslinya. Nah, kita akan ke contoh digital board-nya. Nah, kita akan yang di sini. Kita akan fokus yang di sini. Nah, jika inverse-nya ada 1, maka jika ini inputannya saya kasih 0, maka outputan akan menjadi 1. Dan jika saya kasih inputan 1, outputnya akan 0. Output akan muncul kebalikan dari input. Nah, jika ada inverse 2, maka jika di sini saya kasih inputan 0, maka outputnya akan menjadi 0. Dan jika di sini saya kasih inputan 1, maka outputnya akan 1. Nah, kita ke contoh yang berikutnya. Hukum AND atau unlaw. Disebut dengan hukum AND karena pada hukum ini menggunakan operasi logika AND atau perkalian. Berikut ini contohnya. Jika X dikalikan angka 0, maka hasilnya akan menjadi 0. Nah, kita coba di digital board yang di tabel kebenaran ini. X-nya 0, inputan keduanya 0, hasilnya akan 0. X-nya 0, inputan keduanya 0, hasilnya akan menjadi 0. Ini jika X-nya 1, inputan keduanya 0, hasilnya akan menjadi 0. X-nya 1, inputan keduanya 0 akan menjadi 0. Nah, kita coba contoh yang kedua. Jika X dikali 1 sama dengan X. Nah, jika X-nya 0, inputan keduanya 1, hasilnya akan menjadi 0. Hasilnya akan menjadi 0. Jika X-nya 1, inputan keduanya 0 akan menjadi 0. Dan, salah. Jika X-nya 0, inputan kedua 1 akan menjadi 0. Nah, jika X-nya 1, inputan keduanya 1 akan menjadi 1. X-nya 1, inputan kedua 1 akan menjadi 1. Nah, kita coba contoh yang berikutnya. X dikali X sama dengan X. Nah, kita coba yang tabel kebenaran ini di digital board. X dikali X 0 dikali inputan X kedua 0, output 0. X pertama 1, X kedua 1, output akan menjadi 1. Kita coba. Nah, ini X pertama 0, X kedua 0 akan menjadi 0. Yang ini. Nah, kita coba yang ini. X pertama 1, X kedua 1 akan menjadi 1. X pertama 1, X kedua 1 akan menjadi 1. Nah,
kita coba ke contoh yang berikutnya. Jika X not dikali X, hasilnya akan menjadi 0. Nah, kita coba yang tabel kebenaran ini. X not-nya 0, X-nya 1, outputnya akan 0. X actionnya 0, X-nya 1 akan menjadi 0. Nah, kita coba contoh yang kedua. X not-nya 1, X-nya 0. X not-nya 1, X-nya 0 akan menjadi sebentar. Nah, kebalik. Nah, gini. Jika X not-nya 1, X-nya 0 akan menjadi 0. Nah, kita coba ke hukum yang selanjutnya. Nah, hukum OR menggunakan operasi logik. Hukum OR atau hukum OR law. Hukum OR menggunakan operasi logika OR atau penjumlahan. Berikut ini contohnya. Nah, X ditambah 0 hasilnya akan menjadi X. Kita coba. Ini 0, X-nya 0, inputan kedua 0 akan menjadi 0. X-nya 0, X kedua 0 akan menjadi 0. Nah, kita coba contoh berikutnya. X yang pertama 1, X yang kedua 0 akan menjadi 1. X pertama 1, ini 0. Nah, akan menjadi 1. Dan contoh berikutnya, X ditambah 1 sama dengan 1. X ditambah 1 sama dengan 1. Contoh, 0, X inputan pertama 0, inputan kedua 1. Inputan pertama 0, inputan kedua 1. Nah, akan menjadi 1. Dan kita beralih ke contoh berikutnya. X ditambah X sama dengan X. X, kita coba yang ini. Inputan pertama 0, kedua 0, hasilnya 0. Inputan pertama 0, inputan kedua 0 akan menghasilkan 0. Dan jika inputan yang pertama 1, inputan kedua 1, hasilnya akan menjadi 1. Inputan pertama 1, kedua 1 akan menjadi 1. Nah, kita coba contoh yang inverse atau not. Nah, jika not ditambah X sama dengan 1, kita coba 0 ditambah 0 hasilnya akan menjadi 0. 0 ditambah 0 hasilnya akan menjadi 0. 0 ditambah 0 hasilnya akan menjadi 0. Nah, jika 1 ditambah 1 hasilnya akan menjadi 1. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.